dia nggak tahu dia punya 2 miliar di RDN yang idle cash. Contoh kayak gitu. Baru sehari aja 2 miliar gede ya Mas ya? Iya, maksudnya I mean it's just only from the dividend gitu. Iya, iya. Hai Sobat Great People dan juga Growiners, apa kabar? Jumpa lagi di Liquid, ngobrolin lika-liku investasi dan reksadana. Mumpung masih awal bulan di tahun 2025, yaitu di bulan Januari, kami mengucapkan selamat tahun baru 2025. Semoga Sobat Great People dan juga Growiners selalu tumbuh dimanapun kalian berada. Tentu saja awal tahun 2025 diawali dengan banyak sekali positive inflow dari informasi yang kita terima, yaitu salah satunya adalah pembatalan kenaikan pajak sebesar 12% dan juga penurunan suku bunga sebesar 25 basis point. Nah, di mana dari kita berharap yaitu ada banyak stimulus yang bagus untuk kita positive vibes. Investasi pun juga diharapkan bisa tumbuh kembang yang tentu saja tentunya mendorong perekonomian dan juga menaikkan daya beli masyarakat. Nah, peluang-peluang apa saja sih yang kiranya bisa diambil oleh Sobat Great People dan juga Growiners, di mana ada banyak dampak positif untuk semua jenis investasi dan juga semua segmennya. Tentu saja kali ini kita akan membahas lebih banyak lagi di podcast kita yaitu Liquid tentang tema menyambut optimisme investasi di 2025. Pastinya saya tidak sendirian. Kami bersama narasumber yang sudah hadir kali ini di studio BNI AM, yaitu Mas Aldis Sagari selaku VP dari PT Mandiri Sekuritas, dan tentu saja saya Amelia Sintama sebagai hostnya. Untuk itu mungkin kita akan kenalan dulu nih. Tak kenal maka kita harus kenalan. Oke, kita kenalan dulu ya. Halo Mas Aldis, salam kenal dan juga salam sehat untuk Sobat Great People dan juga Sobat Growiners tentunya. Apa kabar Mas Aldis? All good. Kabar baik. Tahun baru, semoga semuanya baik juga, Amel. Amin. Tentu saja pastinya cuannya harus banyak ya Mas ya. Amin. Masih awal tahun nih kira-kira nih. Oke Mas Aldis, sebelum kita ngomong tentang topik-topik yang menarik nih Mas, tentunya di awal tahun di banyak sekali resolusi-resolusi yang kita harapkan. Gimana sih mungkin boleh di-spill sedikit nih dari Mas Aldis, resolusi di 2025 itu seperti apa sih? Resolusi 2005 ya. Yang pertama sih pasti sehat lah ya. Karena kalau nggak sehat ya semuanya buyar ya kan. Iya betul Pertama Mas. harus sehat, terus harus punya plan positif, berkah banyak orang. Rasanya sih semuanya ngikutin ya. Semoga portofolio juga hijau semua. Investasi juga lancar, tidak kena investasi bodong, itu nomor 1 tuh. Itu yang poin penting kayaknya. Jadi itu sih, dia sehat, berkah, terus investasi lancar, tidak terkena dinamika pasar yang noise-nya banyak, gitu ya. Makanya harus enrich diri lah. Jadi kalau saya selalu enak bilangnya tuh setiap tahun kita harus memperkaya diri terus lah. Harus setiap tahun harus jadi kayak gelas kosong untuk bisa diisi belajar terus gitu sih. Oke, pastinya di tahun 2025 mudah-mudahan kita aminin ya Sobat Great People dan juga Sobat Growiners untuk resolusinya Mas Aldis dan juga untuk resolusi kita semua. Nah, balik lagi nih Mas sedikit ke tema. Kalau tadi kan saya sudah menyinggung informasi positif lah ya buat kita di tahun 2025, yaitu adanya pembatalan pajak, kemudian juga adanya kabar penurunan dari suku bunga tentunya sebesar 25 basis point. Kira-kira dari sisi Mas Aldis, di sisi PT Mandiri Sekuritas itu resolusi apa sih Pak Mas yang kira-kira bisa diinformasikan sedikit nih, di-spill sedikit ke kita? Oke, basically kan kalau Mansek ya, mungkin saya cerita dikit ya. Mandiri Sekuritas itu kan kita grup konglomerasi dari Bank Mandiri ya. Oke. Kita anak usaha dari Bank Mandiri. Tujuannya kan kita difokus di capital market service. Nah, karena namanya juga service, kita juga bisnisnya kan jasa. Nomor 1 sih resolusi Mansek nggak pernah berubah, pasti harus kasih service yang terbaik untuk nasabah-nasabah kita ya. Agree. Entah itu lewat service kita di investment banking, entah itu lewat di capital market untuk bantu nasabah institusi maupun nasabah retail. Jadi harapan kami simple, yang penting nasabah-nasabah kita yang kerja sama Mansek, kolaborasi sama Mansek, semuanya cuan lah. Amin. Itu nomor 1, semua cuan, dapat berkah. Jadi kita pun juga selalu dipercaya sama investor-investor kita untuk bisa kasih solusi-solusi yang terbaik di capital market sih. Oke. Tentu saja kita lagi balik lagi kita aminin nih
informasi dan resolusi dari Mandiri Sekuritas. Tentu saja kita juga terima kasih banyak Mas Aldis. Mandiri Sekuritas ini perdana ya datang ke podcast kita. Mudah-mudahan nanti kita akan lebih banyak lagi gali-gali informasi baik dari kami mungkin yang akan hadir di Mandiri Sekuritas atau mungkin nanti next kita banyak lagi kolaborasinya ya Mas Aldis dari ya. BNI ke Mansek. Boleh. Nanti kita gantian ya. Oke. Boleh banget Mas Aldis. Oke, tentu saja saya juga mengucapkan congratulations ke Mandiri Sekuritas yang sudah meluncurkan aplikasi terbaru nih Mas di tanggal 9 Januari 2025. Kami selaku mitra dari Mandiri Sekuritas yaitu BNI Asset Management juga ikut sebagai saksi sejarah ya atas launchingnya aplikasi tersebut. Saya pun juga sudah menjadi penggunanya tentu saja untuk memperkaya dari produk-produk BNI AM tentunya ya. Oke, kalau boleh tahu nih Mas, kira-kira apa sih Mas yang jadi pembedanya dari Growin sendiri dibanding dengan aplikasi lainnya Mas? Oke, mungkin kalau significant difference-nya pasti ada ya. Cuman kita mungkin nilai plus point kita atau privilege kita adalah kita saya harus dengan bangga bilang kita ini kan grup konglomerasi dari holding kita. Mungkin banyak yang udah tahu Bank Mandiri kan punya aplikasi yang namanya Livin. Ya, itu kita tahu lah performance-nya Livin seperti apa untuk memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Nah, Growin itu mungkin nilai plusnya adalah kita bagian dari Livin sekarang. Makanya sekarang kita ada tagline tuh Growin on Livin. Jadi kita harus grow lewat Livin. Atau Livin to grow. Jadi bisa dibalik-balik. Jadi kita hidup untuk tumbuh kan. Ini kayak gitu. Itu quote-nya oke banget ya Mas ya. Itu kayak saya baru kepikiran 1 detik yang lalu. Tapi intinya kayak gitu. Jadi mungkin pembeda paling signifikan adalah kita disupport sama parent kita atau holding kita. Kalau untuk fitur-fitur kita sudah siapkan banyak sih. Memang pas launching kita udah kan Mbak Amel lihat kan kita banyak banget tuh fitur-fitur yang kita kasih ke market. Kedepannya kita selalu punya tagline di Growin itu adalah continuously improvement. Jadi selalu harus ada improvement. Kita nggak boleh cukup happy dengan apa yang kita punya sekarang karena again komputer kita sekarang kita udah dealing with the tech companies kan sebenarnya. Kayak beberapa komputer kita udah very fokus dia punya aplikasi. Jadi kita nggak bisa hanya fokus ke conventional service. Kita udah mulai digitalize, kita punya bisnis. Pasti harus ada penguatan. Entah itu misalnya kita punya fitur yang cukup menarik itu adalah rekomendasi. Rekomendasi itu bukan hanya rekomendasi dibeli atau jual ya, tapi kita bisa ngeliat di aplikasi kita itu saham apa sih yang lagi banyak banget dibeli atau saham apa yang lagi banyak banget dijual. Itu rasanya menarik buat new investor kan kadang bingung nih, gue harus beli saham apa ya? Gue mau baca research belum ngerti flow cara baca research kayak gimana sih. Nah teman gue udah tahu udah pernah dibohongin lah tahun lalu kayak gitu kan. Nah kalau buka aplikasi kita bisa ngeliat ini saham Bank BNI misalnya ini lagi banyak banget yang beli nih, kenapa nih? Yaudah deh saya coba beli, nanti baru belajar kan. Karena kalau nggak eksekusi kadang kita nggak mau belajar, cuma mau beli kan nggak jadi barang juga. Terus kalau kita punya, tiba-tiba satu hari kita ngeliat nih kenapa sinyalnya orang-orang pada jual, kita bisa aja ikutan jual untuk bisa keluar dari momen-momen yang kita market timing yang nggak bisa kita timing juga gitu kan. Nah itu salah satu fitur-fitur yang kita jadi lumayan favoritkan untuk nasabah-nasabah kita, walaupun kedepannya banyak banget sih yang bisa kita jual. Cuman at least for now itu one of the fitur yang kita cukup bangga dan cukup proud. Karena mungkin saya cerita dikit ya, Growin ini kayak bayi baru kita lah. Karena selama ini kan kita punya aplikasi yang tidak kita buat sendiri kan. Mungkin banyak yang tahu juga. Nah pas kita udah bikin sendiri seperti ini lebih mudah buat kita kalau kita tiba-tiba pikir, kayaknya kita harus improve fitur ini deh, kita mau bikin development ini deh, itu gampang banget karena semua dapurnya ada di tempat kita. In-house sendiri ya Mas ya? Jadi again, continuous improvement tadi bisa jadi tagline yang very powerful buat kita untuk bisa kasih service terbaik ke nasabah-nasabah, terutama nasabah retail gitu ya. Betul. Berarti ini kalau boleh tahu Mas, kita wrap sedikit, mengambil segmennya itu untuk retail aja kah si Growin atau juga ditujukan juga untuk investor institusi Mas? Karena kan juga pastinya kalau kami harapannya kerjasama dengan Mansek, siapapun bisa menggunakan dan siapapun bisa mengetahui produk kami tentu saja bisa berinvestasi gitu ya. Nah kira-kira dari Growin sendiri prefernya itu saat ini mungkin ya karena kan tentunya akan terus tambah terus dari aplikasi tersebut gitu ya. Kira-kira lebih saat ini segmennya ke retail kah dulu atau bisa digunakan langsung gitu kan? Ada yang juga mungkin institusi bisa langsung execute order dari situ gitu. Ya itu good question ya. Jadi memang kita sudah memikirkan pertanyaan seperti itu sebetulnya pas kita mau launch kita punya Growin.
Jadi sebenarnya Growin itu kita siapkan untuk semuanya sih, untuk semua segmen, entah itu retail investor, entah itu trader, atau itu nasabah-nasabah institusi. Karena nasabah institusi juga bisa trade di Growin ya. Dia tinggal buka account, very simple. Nah, kita keluar tuh, kalau kamu ingat kan, kita keluar dengan 2 fitur. Fitur utama ya, bukan fitur produk. Tapi fitur utama ada 2. Yang pertama ada investasi, which itu buat investor lah, buat investing jangka panjang, atau buat lihat-lihat market segala macam, kita bisa buka itu. Nah, satu lagi kita keluarin fitur yang namanya Pro. Nah, jadi warnanya beda. Kalau yang investing warnanya putih, kalau yang Pro warnanya hitam. Nah, kalau yang di hitam itu yang benar-benar kita bisa ngeliat running trade, kita bisa bikin workplace kita sendiri. Jadi semuanya bisa very customized. Jadi yang trader yang suka yang ngeliatin running trade setiap hari, yang emang daily trader gitu ya, mereka pasti akan pilih yang trader fitur kan, yang Pro lah gitu. Tapi kalau yang kayak saya gini, yang mungkin bisa ngelihat market cuma pas lagi lagi kosong gitu ya, lagi mau deket makan siang, investing gitu. Cukup, karena it's very friendly. Ya, jadi kan kita ada fitur yang web base nya juga kan. Karena kalau di web base itu kita tinggal masukin alamat webnya aja, terus kita bisa akses dari mana aja. Kayak kamu misalnya lagi trip ke mana, ke Jepang gitu ya, amin gitu ya. Amin. Di Jepang kamu nggak perlu capek-capek download, misalnya kamu nggak bawa laptop, kamu punya laptop siapa, kamu tinggal buka webnya, masukin ID kamu, password kamu, udah bisa trading dari mana-mana. Jadi kita emang pengen bikin produk yang very accessible dan sangat mudah digunakan, dan bisa mengakomodir semua kebutuhan, baik itu yang retail investor, pro trader, atau maupun institutions. Hopefully benar-benar bisa kita aminin juga semua harapannya Mansek dengan Growin ini bisa mencakup semua segmen. Jadi semuanya juga bisa merasakan investasi itu mudah, easy, dan yang pastinya bisa dilakukan di mana aja ya Mas ya. Correct. Kalau boleh diibaratkan sedikit, Growin kan adalah sebuah marketplace, atau mungkin juga kayak gerai kali ya Mas, kayak restoran. Nah, pasti kita sebagai investor atau calon investor itu kita punya banyak opsi nih untuk ada di Growin sendiri. Kira-kira dari Growin sendiri itu sudah memenuhi kebutuhan investornya kah untuk produk-produk, tentunya pastinya kita ngomong di produk reksadana gitu ya Mas ya. Atau kira-kira perlu ditambahin apa lagi sih supaya bisa mencakup semua kebutuhan investor yang ada? Menarik. Mungkin kalau specifically kita ngomongin reksadana gitu ya, I think at the moment kita udah cukup bisa men-take care semua need dari nasabah-nasabah yang suka reksadana. Kita bisa ngelihat rating dari produk, kita bisa ngelihat performance-nya, semua fitur-fitur basic kita udah ada. Cuman memang untuk bisa menyasar market yang lebih luas, kayak memang beberapa produk-produk tuh harus banyak dilengkapi. Let's say BNI AM gitu ya. Kita kan juga lagi in talks kan, kita pengen nambahin beberapa produk-produk yang kira-kira bisa men-take care nasabah-nasabah kita, karena nasabah kita kan quite unique. Karena kalau orang datang ke securities company kan pasti mindset utamanya saham. Cuman kalau sales kita better jualan saham langsung daripada reksadana saham. Nah, itu dulu nasabah kita udah way more mature lah ya. Jadi mereka itu udah lebih bisa ngeliatin reksadana saham sebagai alternatif atau diversifikasi dari saham-sahamnya mereka sendiri gitu kan. Nah, untuk produk picknya juga kayak reksadana pendapat tetap juga jadi menarik tuh, karena kita tahu lah, mungkin sedikit ngomongin market, kita tahu interest rate bakal turun. Definitely fixed income akan naik. Jadi saya rasa pilihan-pilihan produk yang lengkap dan variatif itu bisa menjadi solusi untuk nasabah-nasabah kita ngeliatin benar-benar lebih detail terkait apa nih benefit yang mereka bisa dapat dari reksadana. Contoh misalnya nasabah saham gitu ya, kan dananya pasti ada di RDN, rekening dana nasabah. Terus mereka nunggu momentum nih, aduh gue pengen beli saham itu tuh cuman kayak harganya masih ketinggian gitu, tapi gue tahu nih bakal turun. Dia udah hitung, kayak turunnya 2 bulan lagi nih, karena ada cycle-nya kan, ada dia ngelihat potensi marketnya. Dan dia better taruh reksadana daripada taruh di RDN. Mungkin dapatnya berapa taruh reksadana. Betul Mas. Nah, itu tuh dulu kita edukasinya tuh mati-matian. Nah, sekarang mereka udah lebih more mature yang tadi saya bilang. Jadi udah lebih enak. Kita tinggal fokus cari flow-nya aja, tinggal kasih iklan. Makanya enaknya gitu kan kalau di aplikasi kan, again as you mentioned kayak marketplace. Kita tinggal taruh promo misalnya, masukin. Oh ya, daripada nganggur di sini. Karena orang-orang nasabah kita kan banyak yang high net worth juga. Kadang dia nggak tahu 2 miliar ada di cash. Kayak tadi, I just meeting sama salah satu konglomerat tadi pagi. Dia nggak tahu dia punya 2 miliar di RDN yang idle cash. Kok bisa ada? Pas kita cek, itu dividen dari saham loh Pak. Kayak gitu loh. Coba kalau dia udah tahu, mungkin dia bisa taruh reksadana, bisa berapa kali multiple-nya. Contoh, kayak gitu. Baru sehari aja 2 miliar, gede ya Mas ya? Iya, maksudnya I mean it's only from the dividend gitu. Iya. Berarti dia
tugasnya Mas Aldis buat kita dan kita bersama kali ya Mas ya, untuk lebih menggalakkan dan meliterasi mereka supaya akhirnya aplikasi yang kita harapkan Growin ini bisa lebih mengcapture dengan needs-nya nasabah, itu bisa diramu dan bisa akhirnya bisa terdeliver dengan baik gitu ya Mas ya, harapan di Growin sendiri. Betul. Mungkin kita agak masuk sedikit nih Mas ke tema yang hotnya, yaitu tentang analisa di tahun 2025. Menurut beberapa analis kan atau riset perekonomian, di 2025 ini cukup challenging ya Mas ya, baik dari perkembangan dalam negeri, mungkin kita juga udah sama-sama tahu, maupun juga di luar negeri. Kira-kira bagaimana sih caranya Mandiri Sekuritas membaca hal tersebut dan juga memberikan atau mengantisipasi sehingga tidak memberikan dampak negatif juga bagi Growiners tentunya dan juga Sobat Great People? I think for the outlook ya, kalau kuartal 1, mungkin kalau full year kita belum bisa ngomong detail ya, cuma kalau at least kuartal 1 ya, yang udah kita pelajarin, kita lihat di market, memang betul setuju kalau challenge-nya masih sangat-sangat kayaknya akan tinggi nih tahun ini. Tapi kalau kita ngeliat in general performance dari sisi economic domestic, kayaknya kita masih solid nih growth-nya. Potensial growth-nya masih solid. Mungkin sektor-sektor yang kita lihat akan tumbuh itu kan kayak misalnya yang pro konsumen, atau kita bisa ngeliat finance, kalau misalnya benar-benar nih kayak labanya tuh benar-benar positif gitu kan growth-nya, itu bisa kita lihat tuh. Nah terus tapi kalau misalnya challenge-nya kan kebanyakan dari global exposure ya kan. Kita tahu at the moment kemarin Donald Trump baru kepilih, bukan kepilih lah, baru inaugurasi kan, baru pelantikan. Memang concernnya ada dua hal. Yang pertama tarif sama trade policy-nya. Betul. Itu masih wait and see tuh. All the investor around the world tuh semua kayak, ini dia bakal ngapain nih. Terus kemarin ini kan lagi ada event di Davos kan, kalau you know it juga. Terus dia baru bilang tentang oil price harus turun, karena the only reason supaya Russia sama Ukraine stop the war adalah kalau oil price-nya turun. Betul. Tapi cara nurunin oil price kan harus ada support dari interest rate gitu yang turun juga. Nah interest baru turun kan, tapi kemarin masa harus turun lagi cepat. Makanya sekarang ini kan kalau nggak salah si Bu Sri Mulyani lagi sama Pak Perry lagi ini kan, lagi diskusi untuk apakah emang kita harus cepat-cepat turun lagi. Tapi that's one of the catalyst yang kita ngeliat di 2025, terutama kita ngeliat sektoral in general, terutama pengusaha-pengusaha dan bisnis yang fokus dengan arahan mungkin Bapak Presiden ya, yang fokus ke program-programnya beliau lah gitu. Itu kayaknya masih ada potensial naik. Dan harusnya ini bisa di-carry sama tadi yang saya bilang, kalau misalnya performance dari sektor perbankan udah membaik. Karena last year kita tahu lah, banking sektor tuh dihajarnya gila-gilaan. So kalau ini udah mulai rebound, terus juga saya lihat kemarin juga Bank BNI udah keluarin laporan keuangan, which is solid growth juga kan, bagus banget. Itu juga bisa di one of the catalyst awal tuh, ngelihat bahwa all the big four banks lainnya bisa follow through kan. Begitu kejadian sih, I think kuartal 1 bakal lumayan, growth-nya bakal lumayan bagus sih. Jadi otomatis kita siklus di tahun 2025 ini walaupun challenging, tapi paling tidak ada dampak positif yang kira-kira bisa di capture buat kita ya Mas ya. Mudah-mudahan di kuartal 1 jangan lupa Sobat Great People dan juga Growiners bisa mulai akumulasi kali ya, mulai cari-cari, pilih-pilih mana-mana yang menarik dan juga bisa paling tidak mengantisipasi dulu nih, jangan sampai duitnya juga hanya di RDN kayak tadi nasabahnya Mas Aldis, kayak aduh RDN berapa ya dapat apa ya mereka ya gitu. Mendingan coba di maksimalkan mungkin di di reksadana pasar uang atau mungkin di reksadana lainnya. Mungkin selanjutnya kita masuk nih Mas, sebagaimana tadi di awal kita juga inform juga ada stimulus ekonomi, pembatalan pajak nih Mas 12%, dan juga ada penurunan suku bunga BI gitu ya. Kira-kira dari investor Growin yang mana sih Mas yang kena dampaknya lumayan signifikan? Oke, I think kalau terkait yang pajak dulu ya, itu kan isu yang paling besar pasti dari sisi pengusaha juga lumayan chaotic. Kita sempat yang 12% lah, yang 12% juga contohnya yang kemarin juga kita juga sempat panik tuh. Kita professional worker juga lumayan panik, tapi ternyata 12% is only the headline, tapi kalau dihitung-hitung sebenarnya still 11% gitu kan. Jadi sebenarnya kadang tuh gini loh, Indonesia itu lemahnya karena kita terlalu konsumtif sama berita-berita yang belum pernah dibaca detail juga. Memang headline-nya lumayan impactful loh, untuk keluar 12%, semuanya chaos, market kita chaos. Itu kayak I think indeks kita juga lumayan impact lah kena gitu, karena flow duit kan juga nggak masuk ke local market juga nggak banyak. Tapi mungkin saya ngelihatnya gini sih, saya ngelihatnya investor domestik pasti impact
impacted gitu ya, entah itu sektor manapun lah. I think most of all sektor tuh pasti kena. Cuman lebih disayangkannya adalah investor asing jadi nggak masuk banyak ke Indonesia. Itu mungkin faktor yang paling penting ya, karena gini, saya sempat tanya ya beberapa researcher gitu lah, atau analis-analis yang saya ketemu beberapa waktu lalu gitu ya. Banyak yang bilang kayak investor asing tuh sekarang bukan cuma ngeliat karena financial performance Indonesia as in general country aja gitu, tapi dia banyak gak mau masuk bukan karena misalnya let's say IHSG-nya lagi melemah atau apa, atau misalnya sektor-sektornya lagi kurang kondusif karena mungkin kemarin baru post election dan lain-lain. Tapi mereka lebih ngelihat kayak misalnya gimana sih etika bisnis orang-orang di Indonesia gitu loh. Regulator tuh gimana sih kontrol bisnis proses gitu kan. Terus kalau mereka mau berpartner dengan Indonesia tuh seberapa kompleks sih? As you know kan sekarang kayak mungkin yang paling hot topics kan Apple kan sekarang. Apple tuh lama juga diskusinya loh gitu. I think kalau kita bisa settle itu di Desember kan mungkin flow duitnya bisa lebih muter, lebih kencang. Tapi I don't know what's the reason ya. Mungkin kan ada banyak variables di dalam itu. Cuman rasanya regulator approach kita tuh benar-benar harus bisa dibikin lebih seamless lah kayaknya. Bisa lebih support ke investor luar biar bisa lebih masuk cepat gitu kan. Karena sekarang gini, kita kalau ngomongin indeks let's say LQ45 gitu. I think semua harga-harga sahamnya tuh lumayan quite discount lah at the moment gitu ya, apalagi kalau kita ngomongin dari kuartal 4 terakhir. Cuman kalau kita lihat flow-nya, window dressing udah nggak kejadian, maksudnya nggak perfectly done lah waktu Desember. Cuman harapan kita January effect itu bisa kasih flow kan, tapi ternyata belum. Kita sih ngeliat flow-nya belum segede itu ya. I think transaksi bursa harian juga cuma 13T, per kemarin 13T. Before pas sebelum 2024 itu mungkin udah way higher lah dari itu. Kita nggak ngomongin COVID ya, kalau COVID mungkin udah gede banget, it's exponential growth lah for the trading volume kan. Tapi lebih ke situ, saya ngelihatnya kalau misalnya lebih approach lebih dirapihkan, kita bisa attract investor lebih menarik. Terus juga kemarin juga saya banyak ngobrol sama tim juga terkait kebijakan DHE kan juga sudah dilakukan tuh, devisa hasil ekspor. Kalau itu bisa benar-benar dimaksimalkan, dikasih banyak produk-produk yang solutif untuk investor atau pengusaha-pengusaha kita, rasanya buat kita attract market supaya bisa lebih hidup lagi sih ada banget. Karena Indonesia kita kaya banget. Betul. Kita we have all the resource, kita punya banyak bisnis yang bisa kita tawar keluar. Tinggal cara mainnya nih mau kayak gimana. Biar mereka tuh mau stay sama kita. Karena bahaya loh, kita tuh Indonesia tuh sekarang tuh udah hampir ketinggalan, bukan hampir lah, mungkin kita udah sedikit left behind sama Vietnam. Vietnam 5 tahun lalu belum ada apa-apa in terms of market financial sama kita jauh lebih besar potensinya. Tapi sekarang mereka udah literasi, mereka udah jauh banget. Mereka business approval untuk bikin apapun lebih cepat gitu ya. Tapi tetap di maintain ya risknya gitu ya. Nah sekarang kita mau berantemnya masih apa gitu, udah nggak bisa. Kalau Vietnam udah terlalu maju, Thailand sekarang udah makin gila, udah makin cepat. Karena mereka dari sisi turismenya mereka bisa hasilin berapa banyak duit masuk ke sana kan. Nah sekarang apa yang mau kita jual nih gitu? Kita turisme kita tuh udah bisa harus narik atraktif investor lagi kan. Karena turisme masuk, mereka ngeliat financial sector, mereka ngeliat komoditi kita yang gede banget, semua barang tuh bisa kita jual sebenarnya. Tapi kan openingnya apa nih, harus dari mana? Jangan sampai semua udah habis dari Thailand, Vietnam, terus kita dapat sisanya. Terus kita mau ngomong apa sama Cina nanti gitu kan? Cina udah makin gede gitu. Betul. Jauh makin walaupun jauh. Cina nggak mungkin ngelepas kita gitu ya. Tapi kita harus punya something lah buat kita offer ke negara-negara lain gitu sih. Oke, menarik banget nih Mas. Terus mungkin kita juga bahas sedikit nih Mas, apabila kondisi pasar yang berubah cepat dengan tadi juga ada informasi highlight sedikit dari Mas Aldis. Gimana sih strateginya Mas Aldis mengkomunikasikan kepada investor agar meminimalkan dampak negatifnya, dan juga apa memungkinkan nih Mas untuk switching portfolio yang ada mungkin di Growin tuh, mungkin dari sisi Mas Aldis. I think kalau dari kami, dari Mandiri Sekuritas ya, kita tuh selalu edukasi nasabah-nasabah kita, terutama yang segmen kita agak beda soalnya approach-nya. Kalau high net worth approach-nya beda, trader kita approach-nya beda, atau yang individu retail juga beda. Mungkin kalau yang retail kita bisa iklankan lewat misalnya kayak promo atau informasi berita. Mungkin saya bisa bantu baca. Kita juga banyak seminar atau kelas yang kita ajarkan untuk mereka investor-investor itu, supaya at least lebih understand about the market catalyst gitu ya. Itu yang paling penting, karena kayak gini. Kita tuh, ini saya cerita dikit, jadi kita mungkin yang udah lama di capital market ya, dulu kita mati-matian meningkatkan literasi sama inklusi keuangan. Let's say saya 10 tahun lebih lah gitu ya, mungkin jumlah investor reksadana saham cuma berapa sih? Tiba-tiba pas COVID kita stop, kita work from home semua, kita nggak ada kegiatan apapun, tiba-tiba investor kriptonya naik kencang, transaksi saham naik kencang, kalah sama digitalisasi kan.
Nah itu yang something kita liatin juga tuh, peluang tapi juga jadi threat Jadi, juga at iya, the same betul. time gitu kan. Nah mungkin balik ke pertanyaan tadi, gimana cara kita edukasi, pasti approach-nya beda-beda. Kita akan fokus lebih ke konten-konten terkait kebutuhannya mereka masing-masing. Let's say mereka ada masalah terkait portofolio saham, kita ada kelas restrukturisasi restruct portofolio juga ada. Oke. Mereka butuh update terkait edukasi produk fitur atau produk knowledge gitu ya. Kita juga ada reksadana, bonds, saham, semua kita punya lengkap. Oke. Kita udah bikin departemen education di Mansek. Jadi fungsinya untuk bisa kasih literasi terus menerus. Nah, for trader sama for high net worth emang approach-nya agak beda. Kalau trader pasti mereka butuh ide baru. Betul. Kalau mereka nyangkut, apa yang mereka harus lakukan Yeah. terkait saham-saham mereka atau portofolio mereka. Lalu kalau mereka udah profit, apa yang harus kita janjikan komitmennya? Kalau mereka emang harus taking profit, jangan jadi greedy, itu Iya. penting tuh. Betul. Kita kasih fasilitas juga kalau mereka butuh pinjaman dari Mansek, kita ada business financing, kita bisa kasih. Terus yang terakhir misalnya yang high net worth, approach-nya beda lagi. Kita nggak bisa directly jualan kayak, Pak, Bapak beli saham ini, Pak beli reksadana ini, Pak, nggak bisa. Nggak masuk ya Mas ya kayaknya Approach-nya ya. tuh harus benar-benar kayak wealth approach gitu, yang benar-benar service base gitu ya. Kita dengerin Bapak hobinya apa, interestnya apa, yang harus agak pelan-pelan. Tapi ya again, sekali masuk gede tuh Betul. kalau nasabah-nasabah yang kayak gitu. Aset. Jadi memang approach-nya agak beda-beda, tapi again, semua approach itu pasti harus punya konten yang baik, research yang kuat, dan data yang benar. Jadi kalau saya rasa kalau ada 3 itu, Bisa mengantisipasi lah ya. deliverables-nya pasti bagus lah. Oke. Gitu, itu nomor 1 itu. Nah mungkin ngejawab soal yang switching atau diversifikasi bisa. Di Growin itu kita udah bisa diversifikasi, udah gampang banget. Oke. Fund to fund juga udah bisa, as long udah ini ya, ada. udah ada approval dari MIA juga, misalnya kalau reksadana gitu ya. Lalu untuk reksadana ke saham ke reksadana juga sangat mudah. Itu redeem reksadana pasar uang T+1 udah masuk, tinggal masuk ke saham, Ya. T+2 settle gitu kan, sebaliknya. Ya. Redeem dari capital gain dari saham, belum tahu saham apa yang masuk reksadana pasar uangnya BNI AM gitu ya. Iya. Udah enak banget, sekarang udah gampang banget, tinggal fokus kita, mungkin kita berdua nih, Iya. Mansek sama BNI AM untuk mengedukasi atau bikin campaign yang menarik nih. Iya, betul. Karena gede banget retail investor itu ya, itu kan mereka, itu kita nggak bisa kontrol. Tadi saya sempat ngobrol juga, yang bisa kita kontrol tuh nasabah-nasabah kayak trader sama high net worth. Kita tahu kapan mereka sub, kapan mereka jual. Betul. Tapi retail yang pakai mobile phone untuk beli, Nah, itu flow-nya nggak main-main sekarang. Betul. Itu besar sekali. Nah itu yang harus kita edukasi, itu yang harus kita jagain sebenarnya. Oke. Gitu, Mel. Jadi memang dari sisinya Mansek sendiri dan juga mungkin kapasitasnya Mas Aldis dan tim juga sudah mumpuni kali ya Mas, sehingga harapannya untuk dampak-dampak negatif, kemudian tadi juga ada isu tentang switching itu juga bisa diakomodir ya. Sehingga jadi sobat great people dan juga sobat grow winners juga nggak perlu khawatir, don't worry kalau misalnya mau nanya segala macam, ternyata Mansek punya banyak kelas, bisa diikutin juga untuk mana-mana yang cocok dengan profil resiko, atau mungkin kalau misalnya mau nyari yang benar-benar literasi, ada yang cari tentang ide-ide baru dari trader, mungkin kalau misalnya yang HNW juga ada kelasnya sendiri, sehingga Mansek sendiri sudah mengakomodir dan hopefully bisa memberikan apa yang dibutuhkan dari nasabah, baik sobat great people dan juga sobat grow winners. Mungkin kita masuk lagi ke pertanyaan selanjutnya nih Mas. Kira-kira apakah Mansek sendiri cukup optimis nih untuk menghadapi tahun 2025 di ular kayu ini, dan juga kira-kira apa sih yang akan disampaikan kepada nasabah dan investornya sehingga bisa mendapatkan kiat-kiat investasi yang mungkin baik yang existing maupun juga new klien ya di Mansek sendiri. Iya, oke, thank you. Jadi memang tahun ini tahun ular ya. Benar, ular kayu. Saya tuh sionya ular loh. Pas berarti. Nah, tapi kalau saya baca-baca gitu ya, kayaknya ular sama ular agak-agak ciong kayak. Oke, agak-agak ciong, tapi untungnya untungnya anak saya naga. Jadi kayak hokinya dari situ nanti. Naga sih yang. Kayak naga kayak kan carry semuanya gitu ya. Iya, betul. Tapi anyway, kalau tahun ini gitu, sebenarnya pasar modal itu kan setiap tahun dia punya story yang berbeda-beda gitu kan. Last year kita ada election, mungkin sektor-sektor yang basisnya consumer tuh bisa naik. Kalau tahun ini mungkin consumer akan naik lagi karena ada program-program dari pemerintah yang baru. Betul. 2 tahun yang lalu kita tahu komoditi naiknya kencang-kencang banget. 3 tahun yang lalu finance itu juga overperform banget. Semua laba perusahaan-perusahaan BUMN sama big banks itu juga naiknya gila-gilaan. Jadi pasti setiap tahun tuh ada story-nya sendiri lah gitu ya. Kita tinggal lihat nih tahun ini, kita kan ada 2 event lumayan penting, global dan domestik. Domestik kita baru appoint Pak Prabowo untuk jalankan program 5 tahun ke depan. US market, Donald Trump baru kepilih.
juga kalau di Indonesia mungkin lebih banyak karena banyak banget pemilihan kayak kemarin tuh daerahnya juga banyak yang banyak Ikut election juga. segala macam. Jadi memang story-nya banyak sih, beda-beda. Dan mungkin kalau kita ngelihat sekarang ini kan challenge-nya adalah during second terms-nya Donald Trump ini kan kita tahu geopolitical event juga lagi banyak. Kemarin thank God gitu ya, itu gencatan senjata udah jadi tuh antara Israel sama Palestine gitu ya di Gaza. Nah itu mungkin jadi katalis positif going forward. Tadi itu kalau emang oil price benar bisa turun as Donald Trump said, mungkin itu bisa juga impact bagus buat market kita karena Russian sama Ukraine mungkin possibly juga akan mulai berhenti perang juga. Ya itu sih faktor-faktor itu kita rasa itu bisa kasih challenge entah itu baik atau buruk buat Indonesian market ya. Tapi enaknya kita, nah mungkin kalau saya sih selalu positif ya ngeliat semuanya gitu ya. Kita ngeliat di setiap threat atau masalah itu pasti ada opportunity yang bisa kita lihat gitu kan. Nah sama sih sebenarnya kayak misalnya di bisnis lah, market sama bisnis tuh pretty much the same. Kalau ada yang rugi pasti ada yang untung. Betul. Sama lah bisnisnya kan kayak gitu aja, ada yang untung ada yang rugi kan. Nah kalau ngeliat kayak gini, kalau ngeliat potensi kayak gini, I think story-nya jadi banyak buat kita lihat. Saya sempat ngobrol juga sama research kita gitu ya, dia ngobrol kayak I think tahun ini story-nya juga agak bagus nih bro, karena it's time to sell the winner and buy the loser gitu. Apa tuh maksudnya gitu kan? Nah semua yang lu punya perform tahun lalu itu mungkin udah saturated tuh, udah jenuh tuh. Coba liatin saham-saham yang sekarang lagi diskon, karena mungkin potensial dan mungkin 5 tahun yang lalu itu lagi perform karena kan market is only cycle business, cycle process gitu kan. Jadi kita ngeliat banyak opportunity. Pertama tadi kita udah ngobrol sektor consumer tuh pasti menarik banget. Financial sector juga definitely menarik. Mungkin kalau oil price turun, komoditi juga bisa kita lihat lagi nih. Pasti. Terus keluar dikit dari konteksnya masih deh komoditi, emas. Emas itu potensially bisa hit 3.000-an lebih gitu harganya. Itu once itu hit juga it's good for the market juga karena Indonesia lumayan fokus collect emas juga kan gede. Betul. Terus kita punya banyak corporate, swasta, government atau BUMN gitu ya yang juga produce emas gitu kan. Nah itu bagus tuh buat katalis kita dilihat ke market luar. Jadi sebenarnya memang kalau noise atau ketakutan tuh banyak sekali ya. Kita baca berita, aduh ini ada apa lagi. Terus kemarin sempat ini again lah kita tuh Indonesian people ini ya, itu tidak hanya konsumtif di barang-barang saja. Tapi di berita juga kita very konsumtif. Masalahnya konsumtif kita tidak lengkap gitu ya. Kemarin ada info, aduh ini ada flu baru, sekarang udah panik segala macam. Padahal ternyata pas Menkes ngomong ternyata tidak seberbahaya. Jadi memang itu contoh. Sama kalau kita ngomongin market in general juga sama. Kalau kita ngomongin komoditi, waduh ini gimana nih harga minyak belum turun-turun segala macam. Tapi lihat katalisnya aja, emang potensial turunnya tuh seberapa banyak. Kalau mau turun tuh apa yang harus dilakukan sama all the government segala macam gitu kan. Ya banyak lah variabelnya, I think banyak, challenge-nya banyak, cuman saya selalu ngelihat pasti ada peluang, terutama kalau misalnya tadi again kita ngomongin consumer ya, semua sektor-sektor yang basisnya untuk kebutuhan pangan misalnya, mereka kan pasti akan produce banyak. Untuk produce banyak mereka butuh pinjaman dari bank kan, so the banking akan naik. Amin. Banknya naik, nanti pasti kan sektor-sektor lain juga karena tuh. Karena kalau banknya punya ample liquidity, mereka bisa disburse duit makin banyak tuh. Betul. Tinggal dia pilih sektor mana yang kira-kira menguntungkan buat bank yang kasih kredit ini tuh. Ya, I think bank punya peran lah tahun ini. I think worth it lah kalau kita bisa collect bank-bank, saham bank dari sekarang sih ya. Oke, menarik banget nih. Tadi Mas Aldis juga kasih spill banyak sekali bocoran ya, Sobat Growiners dan juga Sobat Great People. Tentu saja yang bisa ditangkap dan bisa diambil juga beberapa insight-insight menariknya. Kalau boleh coba nih Mas, kita tarik lagi sedikit, tadi sudah dikasih spill banyak banget, baik dari sisi domestik maupun juga dari global. Kira-kira jenis investasi apa sih yang menarik di tahun 2025 ini, mungkin khususnya untuk produk reksadana ya, mungkin kan tadi juga dikasih banyak sekali highlight dari Mas Aldis, tentunya mungkin boleh diinfo dong kira-kira biar kita bisa ikutan nyontek nih investasinya Mas Aldis di 2025. Mungkin boleh diinfo Mas. I think my personal view ya on this, jadi memang ini yang tadi kita udah bilang, kita udah obrolin bahwa saya rasa ini benar kejadian karena kita selalu dengar slogan ini tapi kayaknya nggak kejadian-kejadian. I think this year is definitely time for bonds market, fixed income market. Kita tahu US market commit untuk
turunkan suku bunga, mungkin masih simpang siur antara 4 2 kali ya, tapi kita udah mengsurutkan sekarang. Terus juga kita ngelihat Indonesia juga potensinya juga akan turunkan suku bunga, jadi itu definitely akan bagus untuk kita punya bonds, entah itu short duration, long duration, definitely dua-duanya bagus. Entah itu government bonds atau corporate bonds, itu juga bagus karena last year mungkin nggak banyak corporate bonds isu, karena ya again election period. Sekarang udah waktunya tuh pengusaha ekspansi, mereka butuh dana, pasti terbitin banyak obligasi. Itu waktunya yang bagus juga. Kita tinggal lihat aja ratingnya bagus, kita makan aja semua. Udah simple, 3 tahun 5 tahun dan kita cukup, balik modal, dapat kupon segala macam. Saya rasa fixed income sangat-sangat menarik. Terus juga kita bisa ngelihat katalis lain, misalnya dari ya I think global market in general gitu ya. Biasanya kan kalau misalnya mau flow banyak dari asing, kita harus punya ample liquidity di fixed income. Kita tahu sekarang kementerian ini juga mau keluarin isu-isu obligasi pemerintah juga cukup banyak, kuponnya juga jadi kompetitif. Mungkin kalau kita bandingkan antara 2019 bagus banget, 20 masih bagus, 21 22 lumayan turun kan kalau ingat. Sekarang udah mulai pick up lagi nih untuk kasih kupon kan. Saya rasa itu menarik. Terus produk-produk variatif kayak kemarin sempat keluar SRBI juga menambah variasi of produk dari fixed income atau money market fitur kan di Indonesia. Saya rasa juga jadi baik. Nah, kenapa jadi bagus banget buat saya ngeliatin fixed income? Karena I think kalau saya kan mungkin agak-agak bit too agresif gitu ya. Karena pasti kalau nggak saham, saya reksadana ya mostly di fixed income. Nah sekarang kalau saya bandingkan, let's say saya tarik 3 tahun terakhir, fixed income saya tuh lumayan overperform tuh. Karena ada yang dividen, ada yang long duration, di combine, sekarang juga corporate bonds, ratingnya bagus-bagus, yieldnya bagus-bagus. Terus juga ditambah Indonesia masih memiliki, kita punya real yield GDP juga bagus banget kan. Real yield lah, kita nggak usah ngomongin GDP dulu. Dari GDP, inflasi, masuk ke real yield, kita masih kompetitif, masih di atasnya Thailand, I think. Mungkin kita sama Brazil udah susul-susulan, tapi kita udah stay low, higher. Terus kita punya investment grade di Indonesia masih bagus, masih terkontrol di triple B kan. Malah dengar-dengar mau naik lagi nih rating. Mudah-mudahan nih Mas. Negaranya. Jadi saya rasa sangat bagus. Kenapa ratingnya jadi penting? Karena kalau ratingnya bagus, orang-orang dari luar untuk nambahin kepemilikan obligasi atau ngambil utang Indonesia jadi makin banyak. Kalau kita punya banyak liquidity, kita nggak usah tergantung sama asing kan. Mungkin kalau kamu ingat, 2019 tuh Bu Sri Mulyani pernah bilang kita harus turunin tingkat kepemilikan bonds dari 30% jadi 15% untuk investor asing. Tapi nggak kejadian karena waktu itu COVID. Karena kita masih harus raising capital nih dari foreign. Nah sekarang investor kita udah makin banyak, makin pinter, makin banyak nggak tahu, makin banyak yang punya duit kayaknya tuh ya. Terus mereka ngelihat bond market di Indonesia jadi menarik, nggak hanya untuk domestic investor. Kita ngelihat misalnya kita beli SR atau apa, any obligasi pemerintah, atau kita beli obligasi corporate, kuponnya dapat 8%, 8,5%. Itu orang Jepang, orang Thailand, orang Filipina mau nyari di mana kupon obligasi segitu banyaknya. Terus kita triple B. Kasih negaranya. Kuponnya gede lagi ya. Semua orang pengen nyari. Jadi kalau kita orang Indonesia nggak beli obligasi pemerintah atau obligasi corporate kita sendiri, konyol kayaknya direbut sama foreign. Nah saya rasa itu good catalyst. Jadi kalau semakin banyak yang mau, definitely kan demand-nya bakal makin tinggi, harganya makin tinggi. Ya saya rasa sih bagus buat kita punya fixed income sih. Itu my biggest plan tuh fixed income harus gede tahun ini. Sisanya kita ngeliat potensial yang ngeliat dari saham, reksadana saham, yang lain sih kayak gitu. Berarti paling tidak kita dapat bocoran dan sudah dapat info juga. Ternyata Mas Aldis nih reksadana fixed income-nya bagus banget, pasti cuan kayaknya ya. Karena tadi dibilang insight-insightnya menarik. Terus tadi ada spill sedikit, ternyata sudah mengumpulkan atau akumulasi dari sebelum-sebelumnya ya Mas, sehingga sudah mendapatkan paling tidak ada benefit yang kiranya memang dirasakan dan akhirnya bisa diceritakan nih, di sharing juga buat sobat Great People dan juga sobat Growiners. Ya mungkin di tahun ini boleh akumulasi baik cari momen juga ya Mas ya, cari momen tentunya. Kalaupun yang tipikal nggak peduli tiap bulan beli, ya itu juga it's okay ya Mas ya, karena sekiranya mungkin tadi beberapa katalis menarik, terus juga ada beberapa informasi baik global maupun domestik, itu jadi katalis positif sehingga harusnya fixed income pun nanti bisa jadi kalau lihat momen mungkin reksadana saham atau juga indeks itu juga jauh lebih menarik. Mungkin saatnya sobat Great People dan juga sobat Growiners mulai lebih agresif lagi dan coba top up lagi, tambah investasinya di Growiners, di Grow mungkin, dan juga beli produknya kami juga gitu, sehingga nanti mungkin 5 tahun lagi baru kerasa kali ya Mas, oh ternyata yang diomongin sama Mas Aldi sama Amel tuh
tahun lagi ternyata kurang ya, atau kayak gitu 5 tahun yang lalu saya banyak banget nih belinya gitu kan. Jadi mungkin daripada nyesel ya Mas, mungkin dari sekarang akumulasi sedikit-sedikit ataupun lebih banyak juga it's okay, tapi tetap melihat profil resiko kali ya Mas ya. Sehingga nggak perlu bingung karena Growin ternyata punya banyak sekali fitur yang bisa membantu, tentunya bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dari sobat Great People dan juga sobat Growiners tentunya ya. Mungkin last question nih Mas, tips mungkin buat para investor pemula atau mungkin yang kan sekarang baru coba-coba nih kali ya, agar tidak greedy dan mungkin bisa lebih wise kali ya di 2025 itu yang mungkin bisa dibilang agak lebih cukup menantang, banyak isu-isu dan kira-kira seperti apa sih yang bisa di share dan juga bisa diinformasikan kepada sobat Great People dan juga sobat Growiners. Oke, mungkin ini cocok buat kita sampaikan ini ya, karena I think at the moment nih kayak sekarang nasabah-nasabah atau investor-investor baru kan kadang mereka dapat understandingnya tuh bukan dari praktisi kan. Betul. Kadang mereka dapatnya dari sosial media dan lain-lain. Cuman yang pengen saya emphasize adalah dengar dari teman-teman tuh boleh, dengar dari grup community tuh boleh, tapi still you have to do your own research ya. Terus make sure benar-benar ngerti produknya, karena kalian invest pakai duit kalian loh, bukan duit orang lain gitu kan. Betul. Jadi kalian harus bertanggung jawab sama duit kalian sendiri kan. You have to be responsible dengan apa yang lo invest gitu ya. Sama sisanya mungkin nggak akan berlaku kalau kita nggak mulai execute the investment sih. I think the best time to invest is always now ya. Jadi don't do market timing, karena nggak ada yang tahu market timing sebenarnya dan nggak ada yang pernah bener juga. So kalau nggak mulai sekarang ya udah nggak jalan-jalan. Terus kalau udah mulai ya udah mulai pelajarin. Kalau udah pelajarin ya mulai nikmatin. Jadi saya rasa that's very simple, harus dicoba. Kalau nggak dicoba ya nggak bakal jadi. Tapi dengan format yang benar. Pakai researchnya, belajar, kulik, seakan-akan itu duit sangat-sangat berharga, karena kan kita pengen dapat something yang berharga kan. Betul. So ya make sure investment kalian tuh dijaga dengan baik lah, kayak gitu, bener-bener disayang-sayang, diperhatiin, bisa dimaksimalin. Iya, mudah-mudahan tadi juga menarik banget tadi kata Mas Aldis, kalau misalnya nggak execute mungkin analisa terus nge-research terus, tapi nggak ada execute juga percuma ya Mas ya. Oke, udah selesai pertanyaan dari saya Mas Aldis. Terima kasih banyak. Ternyata nggak ini ya, kita nggak kerasa ya tadi udah bahasnya yang berat, tapi ternyata kalau didengerin lagi, dipelajarin lagi ternyata nggak terlalu seberat itu gitu, karena temanya kan optimisme ya. Cuman kan kalau kita lihat challenging banget, terus kira-kira juga terlalu berat topiknya. Ternyata tadi sudah dikasih informasi juga dari Mas Aldis sebagai gambaran, banyak sekali yang bisa diambil, banyak sekali yang insight-insight yang mungkin menarik yang bisa di copycat dari arahan-arahan dari Mas Aldis. Itu juga siapa tahu juga teman-teman baik sobat Great People dan juga sobat Growiners bisa lebih maksimal, dan harapannya 5 tahun ke depan bener ya apa yang kata Mas Aldis. Hopefully. Siapa tahu ya kenapa kita nggak dari 5 tahun yang lalu nih diomongin, udah dimunculin di podcast, kenapa nggak beli lebih banyak kan dikit gitu. Kita harapannya kayak gitu ya Mas ya. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk sharing dan diskusinya Mas Aldis. Sebagai penutup mungkin boleh dikasih closing statement nih, sekaligus juga harapan buat Growiners dan juga sobat Great People agar tahun 2025 penuh dengan optimisme untuk investasi Mas. Oke, Amel, mungkin thank you juga udah invite Mansek ke your podcast ya. Kita dari Mansek, saya mewakili Mansek juga very grateful udah bisa ada di sini, dan kolaborasi ke depan harapannya juga lebih bagus, lebih cerah lagi, lebih maksimal lagi. Jadi kita bisa sama-sama achieve lah both sides gitu ya. Amin. Nah, I think for the closing statement menurut saya sih I can't think anything gitu ya. Cuman intinya lebih ke buat teman-teman semua mungkin your money is your responsibility gitu kan. So make sure you did right. So make sure you take care right gitu ya. Sama please be responsible buat your plan sih kayak gitu. Oke, menarik banget. Tetap ada informasi untuk ayo cepat beli gitu ya, tapi tetap hati-hati ya gitu, kesannya kayak gitu ya Mas ya. Tetap harus hati-hati. Karena kalau nggak digituin ketinggalan, karena I think the momentum tuh sekarang lah. Sekarang tuh momentumnya bagus banget buat kita mulai masuk capital market in general gitu ya.
tapi harus dengan format yang benar. Again, saya harus bilang terus itu harus dengan format yang benar. Profil resiko tetap harus dijaga ya, jangan sampai ternyata mengambil lebih beresiko walaupun investasinya menggiurkan gitu ya, walaupun yang menggiurkan itu biasanya banyak banget resikonya ya Mas ya. Terakhir satu lagi mungkin dari saya, you have to be disciplined. Yeah. Mau sukses dari investasi kunci cuma satu sih, dua, konsisten, disiplin. If you konsisten, so kita akan commit sama plan kita. If you discipline, kita akan commit dengan dana yang kita allocate. Jadi kalau itu udah jalan harusnya sih untung tinggal mengikuti lah ya. Insya Allah ya, insya Allah. Amin. Sekali lagi positif banget kita ngobrol bareng di Liquid kali ini sama Mas Aldis. Sekali lagi terima kasih Mas Aldis, dan juga terima kasih Sobat Great People dan juga Sobat Growiners yang telah menyaksikan Liquid tentunya. Follow terus Instagramnya BNI AM di @BNI Asset Management dan juga Mandiri Sekuritas di mana Mas Aldis? @mandiri_sekuritas. Oke, saksikan terus episode podcast lainnya yang tak kalah serunya, yaitu di YouTube dan juga di Spotify-nya BNI AM. Mungkin kita berikan tagline lagi buat BNI AM Mas, Better Future, Invest Now. Thank you.